Ini fx-nya 3/8x kuadrat ya. Untuk x-nya 0 sampai dengan 2, kemudian 0 lainnya gitu ya. Nah, ini 3/8x kuadrat pasti nilainya dia selalu lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Jadi fx lebih besar sama dengan 0-nya adalah terpenuhi gitu ya, karena ada bentuk kuadrat x kuadrat. Kalau x kuadrat berarti selalu nilainya tidak akan pernah negatif gitu ya. Nilainya bisa 0 ketika nilai x-nya 0 gitu ya. Ketika x-nya selain 0 ya berarti nilainya adalah positif ya, karena x kuadrat. Nah, syarat kedua berarti kita harus membuktikan integralnya ya. Jadi integral dari min tak hingga sampai positif tak hingga fx dx-nya ini sama dengan 1 gitu. Ya, karena ini batas x-nya dari 0 sampai 2 berarti kita harus membuktikan integral dari 0 sampai 2 ya 3/8 x kuadrat dan dx nanti hasilnya akan sama dengan 1 gitu ya. Oke. Nah, di sini kita coba buktikan. Berarti tadi integral dari 3/8 x kuadrat ya. Nah, integral 3/8 x kuadrat dx ini kan sebetulnya hasil x kuadrat kalau diintegralkan terhadap x hasilnya adalah, nah ini kan 3/8 konstantanya dikeluarin gitu ya, x kuadrat terhadap dx ini adalah 1/3 x pangkat 3 ya. Oke, plus c. Nah, karena batasnya belum ditentukan maka plus c. Ini coret gitu ya. Nah, jadi hasil integralnya adalah x pangkat 3/8 plus c. Nah, karena di sini batasnya sudah ditentukan, c-nya dihilangkan gitu ya. Jadi ini berarti hasil integralnya adalah 1/8 x pangkat 3, di mana x-nya batas bawahnya 0, batas atasnya 2, ini tinggal dimasukkan ya. X pangkat 3/8 di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 2 kan, jadi 2/3 dikurangi dengan 0/3/8 gitu ya. 2/3 8, 8 kurang 0, 8 8/8 sama dengan 1 ya. Nah, ini terpenuhi ya. Jadi syarat kedua juga terpenuhi, bahwa integralnya ya atau jumlah dari probabilitasnya ini adalah sama dengan 1 ya. Nah, jadi integralnya sama dengan 1 ya. Oke, kemudian yang B, kita akan mencari probabilitas X kurang dari sama dengan 1 ya. Oke. Oke. Nah, ini jadi probabilitas X kurang dari sama dengan 1. Nah, tadi fx-nya kan fx-nya sama dengan 3/8 x kuadrat untuk x-nya 0 sampai dengan 2 itu ya. Nih. Nah, berarti kalau probabilitas X kurang dari sama dengan 1 ya. Jadi probabilitas X kurang dari sama dengan 1 ini sebetulnya akan sama dengan probabilitas X lebih besar dari 0 ya kurang dari 1 gitu ya. Karena X mulainya dari 0 kan ya. Kalau kurang dari sama dengan 1 berarti mulai dari 0 sampai dengan 1 ya. Nah, maka ini akan sama dengan integral, kalau ini 0 sampai 1 berarti integral dari 0 sampai
1 ya. Oke, integral 0 sampai 1 fx dx gitu ya. Nah, tadi berarti ini tinggal dimasukkan. Jadi integral 0 sampai 1 3/8 x kuadrat dx. Nah, hasil integralnya tadi adalah x pangkat 3/8 gitu ya. Ini 0, ini 1. Berarti 1 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3/8. Jadi hasilnya adalah 1/8 ya. Nah, ini kan sama hasilnya adalah 1/8. Oke. Nah, yang bagian C yang ini kita diminta untuk menghitung probabilitas ya di mana X-nya lebih dari 1 kurang dari 2. Nah, ini kan tinggal langsung aja ya. Oke. Ini tinggal langsung saja berarti ya probabilitas X lebih dari 1 kurang dari atau X-nya di antara 1 sampai 2 gitu ya. Maka akan sama dengan integral dari 1 sampai dengan 2 gitu ya. Jadi ini integral 1 sampai 2 fx dx. Nah, integral 1 sampai 2 fungsinya adalah 3/8 x kuadrat ya. Diintegralkan terhadap dx dapat tadi x pangkat 3/8 gitu ya. Nah, ini kan x pangkat 3/8 1 2 berarti ini akan sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi dengan 1 pangkat 3/8 gitu ya. 2 pangkat 3 8 kurang 1 pangkat 3 1, 8 kurang 1 7, 7/8 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 7/8 ya. Kemudian nah ini rata-rata ya. Kalau rata-rata tadi kita tinggal mencari integral dari perkalian antara x dengan fx ya. Nah, jadi kalau rata-rata ya atau mu ya. Nah, maka tadi ini akan sama dengan integral dari perkalian antara x dengan fx. Nah, diintegralkan terhadap dx gitu ya. Oke, ini akan sama dengan berarti karena nilainya dari 0 sampai 2 ya, berarti min tahingga sampai positif tahingannya diganti dengan 0 sampai 2 gitu ya. Integral 0 sampai 2x, fx-nya adalah 3/8 x kuadrat ya. X dikali fx-nya adalah 3/8 x kuadrat dx. Nah, ini kan x kali x kuadrat berarti x pangkat 3. Jadi akan sama dengan integral 0 sampai 2 3/8 x pangkat 3 gitu ya. 3/8 x pangkat 3 diintegralkan terhadap dx. Oke, ini akan sama dengan 3/8 x pangkat 3 kalau diintegralkan adalah 1/4 gitu ya. 1/4 x pangkat 4. Nah, di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Ya. Ini 3 kali 1 3, 8 kali 4 32 ya. Berarti ini akan sama dengan 3/32 x pangkat 4. Di mana x-nya batas bawahnya 0, batas. Ini tinggal disubstitusi berarti 3/32 dikali dengan 2 pangkat 4 gitu ya, dikurangi batas bawahnya 0, berarti 0 pangkat 4 ya. Oke. Nah, 2 pangkat 4 sendiri adalah 16 gitu ya.
Berarti ini sama dengan 3/32 kali 16. 16 per 32 itu kan ini coret, ini sisa 2 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 3/2 ya. Oke. Jadi nilai rata-ratanya ya atau ekspektasinya adalah 3/2 ya. Oke, nah kita lihat berikutnya. Nah, ini contoh nomor 3 ya. Oke. Misal X adalah sebuah variabel acak kontinu ya. Oke. X adalah sebuah variabel acak kontinu. Nah, dengan fungsi probabilitas atau PDF-nya, nah di sini kita tahu ini fx sama dengan 1/3 untuk x-nya dari 0 sampai 3 gitu ya. Kemudian 0 untuk x lainnya ya. Tentukan rata-rata dan varian X. Nah, tadi rata-rata itu adalah ekspektasi X ya. Nah, di sini langsung jadi ini kan fx-nya 1/3 ya. Dimana kita tahu ekspektasi X ini kan integral dari min tahingga sampai positif tahingga X dikali dengan fx dx ya. Ini tinggal dimasukkan. Karena X-nya dari 0 sampai 3 berarti min tahingga sampai positif tahingganya diganti dengan 0 sampai 3 ya. Oke. Integral dari 0 sampai 3 X, fx-nya diganti dengan 1/3 ya. Jadi integral 1/3 X diintegralkan terhadap dx ya. Oke. 1/3 X. Nah, X kalau diintegralkan setengah X kuadrat ya. Nah, setengah X kuadrat dikali 1/3. Nah, ini hasil integralnya adalah 1/6 X kuadrat gitu ya. Atau X kuadrat per 6. Di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Kan, ya. Ini kan tinggal disubstitusi berarti 3 kuadrat dikurangi 0 kuadrat per 6 ya. Jadi 9/6 ya, atau 3/2 ya. Jadi nilai rata-ratanya adalah 3/2. Nah, kemudian yang kedua kita diminta mencari variansnya ya. Oke. Nah, yang kedua kita diminta mencari variansnya. Nah, tadi ingat varians itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ekspektasi X-nya sendiri kan tadi kita sudah dapat 3/2 ya. Berarti kita tinggal mencari ekspektasi X kuadrat ya. Oke. Nah, ini ekspektasi X kuadrat berarti integral dari min tahingga sampai positif tahingga ya. X kuadrat dikali dengan fx dx ya. Ya, ini tinggal dimasukkan. Karena X-nya dari 0 sampai 3 berarti integral 0 sampai 3 itu ya. X kuadrat fx-nya adalah 1/3 diintegralkan terhadap dx ya. Oke. X kuadrat kalau diintegralkan terhadap dx hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3 ya. 1/3 X pangkat 3.
kali 1/3 berarti ini adalah 1/9 gitu ya, atau X/3/9 ya. X-nya dari 0 sampai dengan 3. Nah, ini tinggal disubstitusi berarti 3/3 dikurangi dengan 0/3/9 ya. Nah, ini akan sama 3/3 27 kurang 0 27/9 berarti hasilnya adalah 3 gitu ya. Nah, karena varian X itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X. Nah, ini tinggal dimasukkan ya. Oke. Ekspektasi X kuadratnya kita sudah dapat 3, ekspektasi X-nya kita sudah dapat 3/2. Nah, tapi dikuadratkan gitu ya. Jadi 3 di sini dikurangi dengan 3/2 dikuadratkan gitu ya. Nah, ini 3/2 kalau dikuadratkan kan 9/4 ya. Nah, berarti semuanya dijadikan per 4. Kalau 3 dijadikan per 4, nah ini adalah 12/4 ya. Jadi 12/4 dikurangi 9/4. Nah, hasilnya adalah 3/4 ya. Jadi variansnya adalah 3/4 ya. Oke, materinya sudah habis ya. Sangat sedikit, jadi yang continue ya 1 jam juga beres ini. Tinggal nanti Anda cobalah ya, silakan. Sebetulnya gampang ya. Jadi di sini hanya mencari integral. Nah, Anda kan sudah belajar integral gitu ya, integral satu variabel. Kalau di kalkulus 3 kan Anda sudah belajar sampai integral lipat 3 ya. 3 variabel kan, terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Ya, mungkin belum ya Anda ya, belum belajar. Oh, yang angkatan berapa? 44 ya. Yang sekarang lagi belajar itu 44 sama 43 sama 44 yang sudah belajar. Nah, ini kan integralnya hanya integral satu variabel gitu ya. Integral satu variabel gini waktu Anda sekolah di SMA gitu ya. Ini juga sudah belajar. Menurut saya sih nggak terlalu sulit gitu ya. Ini makanya materinya nggak terlalu banyak karena ini hanya ya Anda hanya mencoba nanti mencari probabilitas itu dengan apa namanya mencari nilai integralnya gitu ya. Fungsinya diketahui, fx-nya diketahui gitu ya, probabilitasnya dari berapa sampai berapa. Nah, nanti tinggal diintegralin dari berapa sampai berapa gitu kan ya. Ini sangat mudah lah ya dibandingkan dengan yang apa namanya nanti gitu kalau Anda sudah masuk distribusi normal, mencari fungsi distribusi normalnya, integralnya. Nah, itu fungsinya nanti bisa sangat kompleks fungsinya gitu ya. Kalau ini kan fungsinya sederhana gitu ya. Fx-nya 1/3, fx-nya x kuadrat per 3/8 x kuadrat gitu ya. Jadi nilai-nilai fungsinya masih sederhana gitu. Ya. Nah, biasanya ujian juga soal-soalnya sangat sederhana gitu ya. Oke. Seperti biasa, jadi di LMS ada kuis gitu ya. Nah, nanti silahkan Anda kerjakan kuisnya ya sebagai apa namanya salah satu pelengkap gitu ya, pelengkap kehadiran sebagai sekaligus juga sebagai menambah nilai gitu ya. Nah, karena hasil ujiannya UTS-nya kan kurang memuaskan gitu ya. Jadi kelas ini ya termasuk yang kurang memuaskan gitu ya. Hasil ujiannya nggak tahu kenapa, padahal soalnya mudah gitu ya, lebih sulit dari yang latihan, yang di kuis mungkin lebih sulit daripada yang soal-soal ini. Nah, nanti silakan Anda kerjakan ya kuisnya sekaligus juga untuk menambah nilai. Kemudian untuk remedial ini
sepertinya semuanya remedial gitu ya kalau saya lihat. Jadi satu angkatan mungkin remedial ya. Kelas 01 remedial semua, kelas 02 remedial semua karena yang bagusnya cuma 1 orang 2 orang gitu ya. Ya cuma 2 orang kalau nggak salah ya. Di kelas 02 ada 2 orang atau 3 orang nih kelas ini. Kelas ini hanya 2 orang kalau nggak salah. Ya. Jadi ya nanti remedial semua lah ya. Nah, cuman untuk waktunya ya harus mencari jadwal lagi ya karena remedialnya semua kan nggak mungkin dilaksanakan di hari perkuliahan gitu ya. Jadi pelaksanaannya nanti untuk remedial kita ngambil bisa setelah UAS gitu ya. Bisa setelah UAS atau ya nantilah dicari jadwalnya gitu ya. Ya nanti diambil nilai yang paling bagus lah ya. Kalau remedialnya dapatnya 60, 70, UTS sebelumnya dapat 40 yang diambil 70 gitu ya. Kalau ngambil maksimal 50 ya dengan catatan nilai yang bagusnya itu di kelas ini banyak gitu ya. Karena kalau ngambil nilai terbesar nanti rugi yang nggak ikut remedial. Nah, kalau kasus ini kan semuanya remedial, jadi nanti nggak ada batasan gitu ya, nggak ada batasan nilai remedial itu maksimalnya 50 gitu. Kalau sesuai aturan dari prodi harusnya remedial itu maksimalnya 50 kan ya. Nilai maksimalnya harusnya 50, tapi karena satu angkatan yang remedial, nah, ini kesannya seperti ujian ulang gitu ya. Jadi ya nanti Anda harus memanfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Ya saya memberikan kesempatan lah ya untuk Anda memperbaiki nilai gitu ya semua karena itu menjadi hak Anda gitu ya. Hak Anda untuk mendapatkan perbaikan ya saya tidak apa namanya? Ya saya tidak bisa menolak itu, silakan nanti Anda manfaatkan gitu ya. Jadwalnya nanti harus ini ya, harus disesuaikan dengan dari jadwal dari fakultas gitu ya. Oke, mungkin itu sajalah ya untuk pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini sebagai pemanasan lah ya, jadi nggak usah langsung dikebut sejam setengah 2 jam ya. Kuliah online fleksibel kan ya, kalau materinya udah selesai 1 jam ya kita perkuliahannya 1 jam juga udah selesai gitu ya. Karena kebetulan ini materinya sedikit ya, distribusi probabilitas kontinu materinya sedikit ya nanti selebihnya Anda latihan sendiri di rumah gitu ya. Latihan Anda coba lagi, yang namanya belajar kan nggak hanya cukup dengan Anda mengikuti pertemuan di kelas gitu ya atau pertemuan online udah aja selesai. Nah, tapi Anda di rumah kan nanti review lagi gitu ya. Anda coba yang udah saya jelaskan yang ada di PPT, Anda coba sendiri kerjain menghitung integralnya gimana gitu ya. Nah, belajar harusnya kan belajar itu seperti itu ya. Anda coba lagi di rumah gitu ya. Nah, kalau hanya mengandalkan pertemuan ya saya rasa itu nggak akan cukup gitu ya. Oke, itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Ya kalau saya tawarkan yang mau bertanya